Halo guys, ketemu lagi dengan aku di Miblogs. Jadi kali ini kita akan membahas sinopsis X-Men Marjawan season kedua dari episode pertama sampai episode terakhir. Bagaimana alur cerita dari X-Men Marjawan season 2 yang dibintangi oleh Helisha, Vishal Vasista, dan Rahul Sudhir. Simak videonya sampai habis ya. Untuk sinopsisnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya. Mari kita mulai. Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Ridhima. Ia adalah seorang fisioterapis yang jatuh cinta dengan tunangannya yaitu Kabir, seorang polisi yang mengirimnya sebagai agen rahasia dalam misi untuk menangkap Vance Raisigania, seorang taipan bisnis yang menjalankan bisnis ilegal di seluruh Asia Tenggara. Kemudian Ridhima memasuki sebuah pesta kapal pesiar dari Vance sebagai seorang perencana pesta. Dan serangkaian acara yang berlangsung di kapal pesiar tersebut membuat Vance mempekerjakan Ridhima sebagai fisioterapis untuk saudaranya, yaitu Sia. Namun lama-kelamaan Vance mulai meragukan Ridhima. Ia ingin mengungkap rahasia dari Ridhima. Kemudian Vance meminta Ridhima untuk menikah dengannya, untuk mengetahui niat sebenarnya dari Ridhima. Dengan semua pertimbangan dan keraguan Ridhima, akhirnya Ridhima menerimanya untuk menyelamatkan Kabir. Pada hari pernikahan berikutnya, Ridhima menemukan patung mantan tunangan dari Vance, yaitu Ragini. Ridhima percaya bahwa Vance yang membunuh Ragini. Dia berencana untuk menemukan kebenaran tentang kematian dari Ragini, karena bisa memberikan bukti besar bahwa Vance telah membunuh Ragini. Kemudian Ridhima menemukan sebuah ruangan rahasia dimension, di mana Ridhima melihat lukisan dan patung wanita lainnya. Wanita dalam lukisan itu sebenarnya adalah ibu kandung dari Vance, yang bernama Uma Raisigania, yang meninggalkannya tanpa mengucapkan sekata-kata pun ketika ia masih sangat kecil. Perlahan setelah mendengarkan ceritanya, Ridhima mulai melihat Vance dari sudut yang berbeda. Sementara itu terungkap bahwa Kabir sebenarnya tidak pernah mencintai Ridhima dan hanya memanfaatkan Ridhima untuk misinya, dan juga sebenarnya ia adalah anak haram Anupriya. Kabir dan Anupriya ingin merebut posisi Vance dan bisnisnya. Dimension, Vance mulai jatuh cinta pada Ridhima setelah ia terkena peluru untuk menyelamatkannya, tapi ini bertentangan dengan harapan Kabir. Ridhima juga membalas perasaannya pada Vance. Dengan ketakutan akan kegagalan misinya, Kabir berencana untuk mengingatkan Ridhima tentang masa lalu dan misinya, tetapi itu tidak mempengaruhinya. Serangkaian peristiwa mengungkapkan kebenaran tentang putra Anupriya sebelum menikah dengan putra Raisigania. Namun, Anupriya berhasil merahasiakan identitas putra aslinya. Sementara itu, hubungan Vance dan Ridhima memburuk karena kecurigaan Vance tentang tindakan mata-mata dari Ridhima. Di sisi lain, Kabir meminta Ridhima untuk menemukan bukti tentang pembunuhan Ragini. Namun, Ridhima membela Vance, mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan kejahatan seperti itu. Di hari yang sama, Ridhima mendapatkan kartu memori berisi video di bawah patung Ragini. Dia diam-diam menonton video itu, yang menunjukkan Vance menodongkan pistol ke Ragini, tapi tidak menembak. Ridhima secara tidak sengaja menemukan Ragini hanya untuk menemukannya hidup-hidup dan diam-diam di bawah Vance. Sementara itu, Ridhima putus dengan Kabir karena dia jatuh cinta pada Vance. Namun beberapa kesalahpahaman membuat Ridhima percaya bahwa Vance ingin menyakiti Ragini. Maka dia bergabung dengan Kabir untuk melepaskan Ragini dari cengkraman Vance dan menyerahkannya ke Kabir. Kehilangan Ragini, Vance marah dan mengungkapkan kepada Ridhima bahwa ibunya sebenarnya dibunuh dan Ragini tahu pembunuhnya. Kilas balik yang menunjukkan Anupriya adalah pembunuhnya. Beberapa peristiwa membuat Sia mengetahui kebenaran Ridhima, dan dengan demikian memerasnya untuk membawa Ragini kembali ke Vance. Sia segera mengetahui kejahatan Anupriya, tapi terluka, dan kemudian ia koma karena hal yang sama. Kemudian Ragini ditembak oleh Kabir, dan Vance dijebak dan ditangkap secara salah atas pembunuhan tersebut. Kabir dan Anupriya membuat Vance percaya bahwa Ridhima mengkhianatinya.
dan dia melompat dari tebing sehingga mati di depan Ridhima dan Kabir. Setelah kejadian itu, seorang pria datang yang hampir mirip dengan Vance, seorang pria bernama Vihan. Diperlihatkan Vihan sedang membakar tubuh Vance. Sementara itu, Kabir memasuki mansion VR sebagai putra Anupriya. Kabir mengungkapkan kepada Ridhima seluruh rencananya sehingga dia tidak berdaya. Vihan adalah seorang hacker dan penggali emas. Dia sengaja berencana untuk bertemu Ridhima. Ridhima awalnya terkejut melihat Vihan yang serupa dengan Vance. Tapi kemudian mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Kabir dari rumah VR dengan imbalan sejumlah uang besar. Kemudian Vihan mengungkapkan kepada Ridhima bahwa Vance menggunakan dia sebagai badan ganda dalam situasi berbahaya. Belakangan terungkap bahwa Vihan sebenarnya adalah Vance yang memainkan permainan pikiran dengan Ridhima untuk mengetahui kebenaran. Ridhima takut bahwa Vihan dapat membahayakan keluarganya, memutuskan untuk mengikuti Vihan dari dekat. Pada malam Natal, Vance atau Vihan memberitahu keluarganya bahwa dia telah merencanakan kejutan besar untuk mereka. Sementara itu, seseorang meletakkan bom di sandal Ridhima yang dikeluarkan oleh Vance pada waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Vance mengungkapkan bahwa Anupriya yang membunuh ibunya dan meminta Kabir untuk menangkapnya. Saat meninggalkan mansion, Anupriya mencoba untuk menembak Vance, tetapi Ridhima mencoba menyelamatkan Vance dan terkena peluru sekali lagi. Vance mengaku kepada Ridhima bahwa dia bukanlah Vihan, tetapi Vance. Ridhima dibawa ke rumah sakit dan diselamatkan. Vance dan Ridhima kembali ke rumah mereka. Ahana memasuki mansion untuk membawa lika-liku baru dalam hidup mereka. Ahana memberitahu Ridhima bahwa dia datang untuk membantu dan menyelamatkannya dari Vance, tetapi Ridhima tidak mempercayainya dan mencoba mengeluarkannya dari VR Mansion. Sementara itu, Kabir menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah calon istrinya. Sementara itu, Vance menantang Ridhima untuk membuktikan cintanya dengan membunuh Kabir. Ridhima tidak dapat membunuh Kabir, dan ini membuat Vance semakin marah. Mereka pergi berlibur, di mana Vance meninggalkannya kembali ke VR Mansion. Di rumah, dia mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa Ahana adalah istrinya. Ridhima kembali dan Sia mulai menelpon Ridhima. Vance meskipun membenci Ridhima membiarkannya tinggal di rumah karena dia ingin Sia pulih. Setelah serangkaian kejadian, Vance menyadari cintanya pada Ridhima dan ketidakbersalahannya, dan mereka pun bersatu kembali. Namun di sisi lain, Kabir mengirimkan sekotak kenangan masa kecilnya ke Ridhima. Ridhima ingin mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya, yang membuat Vance terkejut. Belakangan terungkap bahwa Vance memiliki hubungan dengan kematian orang tua Ridhima. Vance memutuskan untuk menikahi Ridhima sekali lagi agar Ridhima bisa fokus pada pernikahannya dan bukan pada orang tuanya. Tetapi selama ritual pernikahan, Ridhima mengetahui tentang kematian orang tuanya. Ridhima mengira Vance telah membunuh orang tuanya. Namun kemudian terungkap bahwa Ishani bukan Vance yang membunuh orang tua Ridhima. Tapi Vance memberitahu semua orang bahwa pada usia 15 tahun, dia secara tidak sengaja membunuh ayah dan bibi Kabir. Menurut Ridhima, Vance telah membunuh orang tuanya dan dia salah paham. Dan setelah mengetahui kebenaran, dia menghukum dirinya sendiri dengan berjalan di atas kaca. Namun, Vance menyelamatkan Ridhima. Setelah kejadian itu, Kabir merasa cemburu saat melihat Vance dan Ridhima bahagia bersama. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan Ridhima selamanya, tetapi tidak menerima kekalahannya. Dan dia memutuskan untuk memenangkannya kembali dengan biaya berapapun. Dan kemudian terungkap bahwa Ridhima mengandung anak dari Vance yang sangat tidak Kabir inginkan. Jadi pada kisah akhir X-Men Marjawan season kedua, diperlihatkan sebuah acara pesta yang dihadiri oleh banyak orang. Di situ terlihat Kabir yang sedang menyamar akan mencelakai Vance. Kabir bilang, "Selamat tinggal Vance."
dari kejauhan. Sementara itu terlihat seseorang sedang mengincarkan pelurunya kepada Vance. Kemudian ia menembak. Namun datang seorang wanita yang menggagalkan penembakan kepada Vance. Wanita itu mendorong Vance agar tidak terkena peluru. Sebenarnya wanita itu adalah Anupriya yang sedang menyamar. Semua orang di pesta itu sangat kaget mendengar tembakan. Lalu Agre melihat orang yang menembak Vance dan kemudian Agre menembak orang itu. Semua orang sangat panik dengan kejadian itu. Wanita yang menyelamatkan Vance terluka parah, kemudian Vance mencoba mengobatinya. Kabir membatin, "Bu, kamu gagal dalam rencanaku. Aku tidak akan meninggalkanmu." Dengan melihat ibunya, Anupriya yang terjatuh sakit, Vance berbicara kepada ibu itu, "Lukanya akan memakan waktu untuk sembuh dan kamu tidak akan bisa berdiri sebelum lukanya sembuh." Lalu Anupriya mengatakan, "Maafkan aku, Vance. Aku tidak akan lolos dari penjaramu, tapi nyawamu dalam bahaya. Aku tahu kau telah menghukum musuhmu, tapi maafkan aku sekali lagi." Vance mengatakan, "Luar biasa, bagaimana hati ibu bisa berubah?" Sedangkan Ridhima di pojokan masih termenung kaget. Ia sangat syok dengan kejadian itu. Lalu Vance menghampirinya dan menyadarkan Ridhima. "Ridhima, sadarlah, permainan 72 jam masih tersisa. Kita harus pergi dari sini sekarang, Ridhima." Kemudian Ridhima sadar. Tiba-tiba Vance mengeluarkan sebuah asap bom dan ia melemparkan di tengah orang-orang. Semua orang menutup hidung mereka karena mereka terkena asap bom itu. Dan akhirnya Ridhima dan juga Vance pergi dari sana. Kabir mencari mereka kemana-mana. Kabir mengatakan, "Kamu telah melancarkan aksimu, Vance, tapi kamu tidak bisa melarikan diri dariku," kata Kabir. Sembari ia menelusuri kemana perginya mereka berdua. Saat Kabir menelusuri sebuah lorong, tiba-tiba tali berada di lehernya. Ia sangat kaget, ternyata itu adalah Vance dan juga Ridhima. Vance membuka penyamaran dari Kabir. Lalu Vance mengatakan, "Oh, Kabir. Kabir orang yang bisa memberi makan ular, memiliki nyali untuk menginjak kepalanya juga. Aku kasihan padamu, pikiranmu dan usahamu, kamu sangat bodoh sampai-sampai kamu berpikir Van Raisigania akan lari dari medan perang." Ridhima menyahut, "Vance membuat rencana setelah membuktikan kematian palsunya. Karena dia tahu begitu kamu mengetahuinya, maka kamu pasti akan datang untuk membunuhnya. Aku akan jadi tahu di pesta itu sendiri bahwa ini semua adalah rencana." Terlihat adegan flashback, Ridhima dan juga Vance membuat sebuah rencana untuk menjebak Kabir. Sambil memegang leher Kabir, Vance mengatakan, "Aku tahu bahwa ada beberapa orang di rumah ini yang membantumu. Jadi saya menyebarkan berita tentang pesta itu dan sampai jumpa di sini. Dan itu juga dalam bangunan." "Vance?" Seseorang memanggil Vance, dan itu adalah suara Sia dan Nenek. Vance dan Ridhima sangat kaget, namun Kabir merasa senang. Vance marah dan bertanya pada Kabir, "Apa yang kamu lakukan?" Kemudian Kabir mengatakan, "Ketika rencanamu akan gagal, maka kamu harus memiliki rencana B yang siap bersamamu. Jika kau melakukan sesuatu padaku, bahkan Nenek dan Sia akan mati bersamaku." Mendengar itu, Vance sangat marah. Ridhima sangat kaget dengan perkataan Kabir. Dengan marah, Vance kemudian mengikat Kabir dengan tali itu. Kemudian Ridhima mengajak Vance untuk pergi cepat. Dan akhirnya mereka menemukan Nenek dan juga Sia memakai baju bom. Mereka sangat terkejut dengan itu. Nenek dan Sia sangat ketakutan, mereka pun menangis. Vance melarang Agre untuk menyentuh bom itu karena bom itu bisa saja meledak. Mereka semuanya sangat panik. Vance menyuruh Agre untuk menyeret Kabir yang ada di ruang rahasia untuk dibawa ke hadapannya. Agre pun pergi. Sia mengatakan Kabir telah menculik mereka dari bandara. Mereka tidak tahu apa-apa. Vance mengatakan, "Saya di sini. Saya tidak akan membiarkan kalian kenapa-napa." Mereka berdua menangis. Ridhima membatin, "Tuhan, apa yang terjadi? Tolong hentikanlah ini." Agre membawa Kabir ke hadapan Vance. Vance sangat marah dengan yang dilakukan oleh Kabir. "Beraninya kau menanamkan bom pada mereka." Kabir mengatakan, Saya tidak melakukan apapun. Mereka adalah keluarga saya, Nenek dan juga Sia. Saya tidak melakukan apa-apa."
Kemudian Vance mengancam Kabir, namun Ridhima menghentikan Vance. Ridhima bilang, biarkan aku yang berbicara. Kemudian Ridhima memohon pada Kabir untuk meninggalkan mereka, untuk menyelamatkan nenek dan juga Sia, karena mereka tidak bersalah. Ridhima melanjutkan, tolong tinggalkan mereka, dan katakan saja kami akan memberikan apa yang kamu inginkan. Kemudian Kabir bilang, aku menginginkanmu. Bisakah kamu ikut denganku? Aku telah mencoba banyak cara. Aku harus menculikmu pada hari kasih sayang. Aku bisa membuatmu sangat bahagia. Kemudian Ridhima mendatangi Vance, dan dia berbicara, Kabir, mengapa kamu tidak menceritakan ini kepadaku sebelumnya? Aku akan datang kepadamu dengan senang hati jika kamu menjelaskannya kepadaku. Kemudian Vance pergi ke Dadi dan Sia. Ridhima berkata, kau cinta pertamaku, aku tidak akan pernah bisa melupakanmu, seharusnya kau memberitahuku. Bagaimanapun juga kau telah mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kita tidak memulai yang baru? Kemudian Kabir pun tersenyum. Dia mencoba mengambil remote dari sakunya. Dia memberikannya kepada Vance. Dan Vance pun menonaktifkan bom dan melepas jaket mereka. Kabir yang mengetahui itu sangat marah dan ia berteriak pada Ridhima. Lalu dia pergi ke Vance dan memegang tangannya. Ia memarahi Kabir. Dia bilang, Anda selalu menggunakan saya, seperti saya menggunakan perasaan Anda hari ini. Apakah Anda merasa bahagia? Di sisi lain, Aryan mengatakan cukup banyak tentang drama ini. Aku akan mengakhiri ini selamanya. Kabir melihatnya dan mengatakan, pekerjaan bagus Aryan. Dan Aryan pun menyalakan api. Ternyata Aryan berkomplotan dengan Kabir. Kemudian Vance meminta Agreh untuk membawa mereka keluar dari rumah. Di sisi lain, Cancal melepaskan ikatan tangan Kabir. Kabir mengatakan terima kasih, pergi saja. Kemudian Kabir memukul Vance. Vance pun terjatuh. Kabir membawa Ridhima bersamanya, dan dia memukul kepalanya. Mereka semua batuk karena asap. Vance bangkit dan berteriak pada Ridhima. Mereka melihat satu sama lain, dan Kabir pun menariknya. Melihat hal itu, Vance pun mencari Ridhima. Di sisi lain, ia meminta Kabir untuk meninggalkannya. Ia bilang, aku biasa datang menemuimu di pintu rahasia. Kita akan pergi dari sana. Ikut denganku. Kabir menyalakan api dan mengunci Vance di dalam. Kemudian ia mematahkan kenop dan pergi. Ridhima berteriak pada Vance dan menangis. Kabir bilang, aku sangat menghargai perasaanmu. Aku memberimu kesempatan ini, kamu bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Vance dan Ridhima melihat satu sama lain melalui pintu kaca dan menangis. Dia memberi ciuman dan berkata, maafkan aku Ridhima. Dia mengatakan tidak ada Vance, dan dia terjatuh kembali. Ridhima berteriak pada Vance dan kemudian pingsan. Kabir membawanya ke hutan. Dia sadar dan bertanya, kemana kamu membawaku? Vance tidak akan mengampunimu. Kabir mengatakan, Vance kemungkinan sudah mati sekarang. Ridhima mengingat Vance, dan dia berteriak, tidak, bebaskan aku harus pergi ke Vance-ku. Dia mengatakan, lupakan masa lalumu, hadiahmu ada di sini, Kabirmu. Dan dia meludahi wajah Kabir. Melihat itu, Kabir sangat marah pada Ridhima. Dia memarahi Ridhima. Ia bilang, aku sangat mencintaimu. Orang-orang terbakar kemarin, dan kamu bahkan tidak mendapatkan goresan. Kamu sekarang janda. Sindor dan Manggalsutra ini tidak cocok untuk kamu. Kabir merampas Manggalsutranya. Dia mengatakan tidak ada Vance. Dia menaruh air dan menyeka sindornya. Ridhima menangis. Kabir mengatakan janda tidak cocok untukmu. Kita akan menikah dalam 1 jam. Kamu akan menjadi istriku dan memiliki nama saya di sindur. Ridhima bilang, aku akan mati, tapi tidak akan menikahi iblis sepertimu. Aku akan selalu menjadi milik Vance. Kabir mengatakan, bayi itu ada di dalam rahimmu. Kamu tidak bisa mati. Pikirkanlah, kamu membenci saya. Maukah kamu mengambil nyawa bayimu itu? Kamu tidak punya pilihan lain. Menikahi saya. Lupakanlah Vance. Dia telah pergi. Saya akan mencintaimu sebanyak-banyaknya. Kamu tidak akan memikirkan Vance lagi. Ia bilang, jangan mengambil nama Vance lagi. Aku terlalu terluka. Ridhima menangis.
Setelah beberapa waktu, Kabir melihat persiapan pernikahan mereka. Ridima berteriak pada Vance, "Bagaimana kamu meninggalkanku?" Dia berdoa agar Vance kembali. Ridima menangis, kemudian bunga jatuh di atasnya. Di sisi lain, Kabir meminta Pandit untuk tidak takut, menyelesaikan pernikahan dan kemudian ia akan menurunkannya ke keluarganya. Pandit setuju dan bertanya tentang pengantin wanita. Kabir bilang, "Aku akan mendapatkannya." Dia datang ke Ridima dan berkata, "Jangan takut, aku datang untuk membebaskan tanganmu." Dia memintanya untuk tidak melakukan sesuatu. Dia mengancamnya. Kemudian talinya dilepas, Ridima memberontak. Ridima bilang, "Biarkan aku pergi." Dan dia mengingat kata-kata Vance. Dia pikir, "Vance, saya tidak bisa meninggalkan saya sendiri." Kabir mengatakan, pengantin pria dan wanita siap pada Pandit, dan dia membuatnya memakai junri. Ridima mengingat Vance. Kabir membuatnya duduk. Pandit meminta mereka untuk melakukan ritual berkeliling. Di sisi lain, Vance terlihat naik sepeda. Sementara Kabir dan Ridima sedang mengikuti ritual pernikahan. Dan itu menyisakan hanya 3 putaran lagi untuk mereka menjadi suami istri. Kabir berkata, "Kamu akan menjadi milikku." Sedangkan Ridima bilang, "Aku akan selalu menjadi milik Vance." Pandit mengatakan ini adalah babak yang terakhir. Ia berpikir kesalahan apa yang saya lakukan, bahwa saya mengikuti ujian sebesar ini. Tiba-tiba mereka melihat seseorang datang dengan sepeda. Mereka tidak melihat wajah Vance. Kemudian Vance memukul Havan Kun. Pandit pun kabur. Ridima terjatuh. Vance memberikan tangannya padanya. Dia menghapus karangan bunga dan memegang tangannya. Dia pun pergi. Di sisi lain, Kabir berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu menghentikan pernikahan saya? Saya adalah seorang polisi, jangan main-main dengan saya." Kemudian Vance melepas sapu tangan atau syal dari wajahnya. Ridima terkejut dan mengatakan, "Vance," dan memeluknya. Kabir mengatakan, "Itu tidak mungkin." Kabir sangat kaget bahwa Vance masih hidup. Sedangkan Vance memiliki kilas balik, yaitu mengingat Anupria menyelamatkan hidupnya. Dia membawanya keluar dari ruang asap dan memercikan air. Dia berkata, "Terima kasih Tuhan, kamu baik-baik saja. Aku telah sangat menyakitimu. Aku melakukan banyak hal yang salah. Aku buta dalam cinta, anakku. Kamu telah memberiku banyak cinta dan hormat." Namun Kabir tidak memberikannya. "Maafkan aku." Vance bertanya, "Di mana Ridima?" "Saya ingin pergi kepadanya." Dia bilang baik-baik saja dan membawanya. Flashback pun berakhir. Ridima bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu masih hidup." Kabir mengatakan, "Kematianmu tertulis di tanganku. Jadi kamu telah kembali ke sini?" Kemudian Vance memukul Kabir. Kabir melempar tanah ke matanya. Vance menghentikan Ridima. Dia mengatakan, "Kabir, ayo selesaikan pria ini dengan pria. Kamu dan aku." Kemudian ia menutup matanya dan mengatakan, "Trikmu sudah ketinggalan zaman." Dia memukuli Kabir. Dia bilang, "Aku sudah bilang, aku cukup untukmu." Kabir menangkap Ridima dan mengancam akan membunuhnya. Vance mengacungkan pistol ke arahnya. Dia bilang, "Kamu pengecut. Aku sudah bilang untuk menyelesaikan dari pria ke pria." Dia menembak di lengan Kabir, dan Kabir pun melarikan diri. Dan Vance pun menembaknya. Namun tiba-tiba seseorang menembak Vance. Vance bertanya, siapa yang menembaknya dari belakang? Apakah mereka anak buah Chang? Kita harus pergi dari sini, ayo. Namun tangan Kabir berdarah. Dia bilang, "Aku akan membunuh kalian berdua sekarang." Dia mendapatkan bom. Dia berkata, "Kalian berdua tidak bisa diselamatkan sekarang." Vance meminta Ridima untuk tetap berada di belakang karton. Kabir datang dan memukul punggungnya. Vance dan Kabir saling bertarung. Kabir tersenyum dan mengira permainanmu sudah berakhir sekarang. Dia menarik pelatuk bom. Ridima melihat ini dan menembak Kabir. Kabir menjatuhkan bom itu sendiri. Dia mencoba lari. Vance dan Ridima mundur. Kemudian ia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dan Ridima pun memeluk Vance. Mereka melihat pakaian dan tanda darah Kabir. Kemudian mereka pergi. Vance mengatakan baterai habis. Ridima bilang, "Vance, kamu terlalu terluka." Dia merobek kain bajunya dan mengikatkan ke tangannya. Dia bilang, "Aku pikir aku kehilangan dia dan meninggalkan harapan." Vance berkata, "Aku juga kehilangan harapan. Kemudian aku mendengar suaramu. Kamu memintaku untuk tidak kehilangan keberanian." Kemudian dia memeluknya. Dia bilang,
Aku ingin melupakan ini sebagai mimpi buruk. Ia berkata, sesuatu sepertinya tidak lengkap. Dia menaruh sindur dengan darahnya. Ia bilang, sekarang kamu terlihat Nyonya Ridhima Van Raisigania. Dan mereka pun tersenyum. Di sisi lain, anak buah Chang menembak mereka. Vance meminta Ridhima untuk lari. Mereka pun lari. Dia bilang, tidak ada jalan ke depan. Pistol Van tidak memiliki peluru. Dia bilang, mereka akan datang. Ia berkata, peluru sudah selesai. Ridhima, kita selalu bersama. Kamu, aku, dan bayi kita. Dia mengangguk. Sebuah lagu X-Men Marjawan pun dimainkan. Mereka berdua mengingat momen-momen mereka saat mereka melalui suka dan duka. Dan akhirnya Vance dan Ridhima pun melompat dari tebing bersama-sama. Dan ending X-Men Marjawan pun selesai. Nah itu guys, seluruh alur cerita dari X-Men Marjawan season kedua. Jadi terima kasih telah menonton. Dukung terus channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya ya. Oke, see you next time.